Pokari Podcast Keluarga Psikologi. Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di Pokari, Podcast Keluarga Psikologi. Nah, hari ini di episode Pokari yang ke-15 dan di edisi Psikon atau Psikologi Karir Issue bakal kolaborasi nih. Karena hostnya juga bukan yang biasa, ini ada dari Departemen Kerohanian. Boleh perkenalan dulu? Halo, nama aku Sevia. Aku dari Departemen Kerohanian. Di sini, Pokari akan collab dengan Exis, Exploring Islamic Psychology. Nah, pada pembahasan episode kali ini, kita bakal relate banget nih pembahasannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita akan membahas saat teman jadi racun, memahami dan mengatasi toxic friendship. Nah, seru banget kan pembahasan kita kali ini? Karena kemarin sudah bahas tentang toxic relationship dalam hubungan romantis. Nah, di sini kita bakal bahas tentang toxic friendship atau toxic relationship dalam hubungan pertemanan. Nah, benar banget nih, karena dalam Islam persahabatan persahabatan tuh adalah amanah. Karena di sana kita akan bertumbuh dan bukan saling melukai. Tapi kalau sudah menjadi racun, bagaimana seharusnya kita dalam berperilaku? Betul banget nih. Nah, dari episode-episode Second sebelumnya juga kan kita nggak akan berdua doang sebagai host doang di sini. Pasti ada narasumber yang bakal nemenin kita dan narasumbernya juga pasti dari dosen yang mana itu sudah ahlinya. Kita nggak akan asbun ya, teman-teman. Nah, di episode kali ini kita bakal sama dosen asik juga, sama dosen cantik banget, sama dosen Gen Z banget juga gitu ya. Boleh kita langsung panggil aja Teh Andita. Oke, selamat pagi Teh Andita. Selamat pagi. Gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Boleh dong Teh perkenalan juga warga Kemas. Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemas semuanya. Saya dengan Dita hari ini mau diwawancara. Jadi kita mau ngobrol tentang apa gitu ya. Jadi mau disimak baik-baik ya. Tapi ini bukan kuliah sih. Ya, bukan. Boleh dong Teh ceritanya kalau misalnya Teh Andita tuh biasanya ngajar apa di psikologi? Di psikologi ajar perkembangan berhubungan dengan biopsikologi, kognitif, terus ngajar pengasuhan ya seputar itu sih. Oke, karena lumayan relevan juga nih Teh sama topik kita kali ini tentang perkembangannya mungkin ya. Oke. Sosial, lebih ke arah sosialnya. Sosial. Karena kita bakal bahas tentang toxic relationship. Tapi toxic relationship di sini kan udah banyak banget tentang percintaan gitu ya. Nah, tapi sekarang yang bakal dibahas tentang pertemanannya. Jadi ya, jadi toxic friendship. Nah, biar kita sama dulu kita persepsinya tentang toxic friendship tuh menurut Hadita tuh kayak gimana? Jadi basicnya tuh sebenarnya kan kalau kita cari di literatur ya, dia tuh selalu keluarnya memang relationship. Tapi relationshipnya selalu dibatasi dengan beberapa jenis relationship yang dimaksud. Ada yang dalam konteks dating, ada family, dan ternyata juga keluar di friendship gitu. Jadi ada beberapa tergantung jenis relasinya. Nah, jenis relasinya itu juga dia menjelaskan beberapa ciri-ciri yang berbeda gitu, tergantung jenis relasinya. Kalau family nanti apa, kalau dating itu apa. Dating atau romantic gitu ya. Jadi dia ya sebenarnya kurang lebih maksudnya sama. Dan yang terakhir adalah friendship gitu. Jadi, cuman di ketiganya itu kurang lebih ada kemiripan, jadi ada benang merahnya, silver line-nya gitu ya, yang menunjukkan bahwa oh ya memang yang namanya toxic relation itu mau di berbagai macam setting biasanya punya ciri-ciri yang kurang lebih sama. Jadi misalnya kayak ada kondisi-kondisi yang intimidating gitu, terus gak ada saling menghargai atau menghormati, biasa istilahnya tuh careless, unrespect gitu kan istilahnya. Terus kalau bahasanya kita mungkin kayak overprotective ya, tapi bahasanya mereka tuh terlalu memonitor gitu. Jadi terlalu memonitor gitu. Jadi mungkin jadi dia memberikan beberapa ciri-ciri kan, karena literaturnya beda, mereka identifikasi dengan cara yang berbeda. Nah, kalau toxic relationship sendiri sebenarnya karena terminologinya itu dia mungkin baru diangkat menjadi variabel yang bisa kita analisis tuh mungkin kurang lebih 10 tahunan terakhir lah gitu. Karena dulu-dulu istilah-istilahnya mungkin nggak
toxic gitu istilahnya. Jadi bisa jadi ya memang violence aja gitu atau misalnya unbalance atau apa gitu ya, ada beberapa apa namanya istilah-istilah. Terus masalah yang berikutnya yang disebutkan tuh gak ada support, dukungan. Kan itu artinya di semua jenis relasi akan sama ya. Karena kan mau kita dating, mau kita family, mau kita friendship kan perlu ada dukungan gitu. Lack of support gitu. Dan memang ada istilah yang kemudian menyebutnya abusive gitu. Ada. Tapi ini kan red line-nya ya, silver line-nya yang memang mau kita gunakan buat menggambarkan sebenarnya kenapa sih akhirnya dilihatnya toxic. Berarti kalau kayak gitu teh toxic tuh nggak terus-terusan ke arah fisik kayak menyakiti gitu satu sama lainnya. Ada. Ya, enggak. Jadi, nah kalau itu nanti jatuhnya jadi kan kekerasan itu kalau di psikologinya itu kan sebenarnya kekerasan fisik dan kekerasan psikologis kan. Tapi kayak karena kita menggunakan perspektif psikologi, maka kekerasan itu jadinya di dua sudut pandang itu. Nah, tapi kan kalau toxic itu kan nggak bicara kekerasan. Dia menjadi salah satu karakteristik relasi yang kita sebut sebagai toxic relationship, dan kalau dalam toxic friendship ya berarti karena ada abuse itu. Tapi abuse di sini contoh ya, verbal, emosional, fisikal yang mengarah kepada trauma, depresi dan lain sebagainya. Jadi nggak melulu tentang fisik. Kalau misalkan kan dari Islam juga Rasulullah tuh pernah bilang ya kalau misalkan pertemanan tuh ada pertemanan yang baik Baik. gitu, teman-teman yang baik yang dianggap kayak contohnya kayak penjual minyak wangi jadi Iya, kita ikut wangi benar gitu kan. ya. Nah, terus kalau misalkan supaya kita bisa tahu gitu kayak temen yang baik tuh yang kayak gimana sih, terus yang toksik tuh kayak gimana sih? Oke. Ini ya mengidentifikasi ya teman-temanku tuh teman-teman yang baik atau enggak gitu. Nah itu menjadi rujukannya bisa jadi dua ya. Dalam common sense kita ketemukan dalam praktek sehari-hari sama beberapa konsep yang kalau kita mau temukan dalam relasi secara umum gitu ya. Berarti kan kalau pertemanan yang membangun itu kan berarti dia bisa memberikan dukungan gitu kan. Terus ada komunikasi yang baik gitu ya. Terus ada apa namanya, bahasanya apa ya, upaya-upaya untuk membangun karakteristik yang baik. Jadi kalau di yang toksiknya misalnya over control, over monitoring, kalau di sini tuh dalam konteksnya memonitor, mengontrol, tapi karena kita tahu ada batasan yang baik kan gitu ya. Nah, terus saya tahu dari mana teh kalau teman saya itu baik atau tidak gitu. Jadi kalau di bentuk-bentuk relasi kan semakin similar kita dengan orang, semakin proximity-nya juga tinggi, intens gitu kan, itu akan membangun kedekatan gitu ya. Kamu sering ketemu sama si A ya pasti lama-lama kamu jadi merasa berteman sama dia. Atau kita menemukan banyak persamaan gitu, kita jadinya berteman. Ya udah kalau kita mau tahu teman kita baik atau enggak, dicek aja apakah mereka punya sifat-sifat yang kan gini, dalam agama, dalam Islam maupun dalam psikologi, kita tuh kan sebenarnya mirroring ya. Jadi mereka merepresentasikan diri kita. Jadi kalau kita melihat ada sisi buruk dari teman kita, itu adalah kita juga gitu. Jadi kita nggak bisa 100% menemukan orang yang perfect, good enough gitu. Tapi paling tidak kita tahu setidaknya memiliki kemungkinan buruknya lebih sedikit daripada yang lainnya. Jadi kalau similarity-nya lebih banyak yang bagusnya gitu ya, kita menemukan oh ya dia tuh motivasinya bagus sehingga saya merasa setiap kali saya kurang motivasi saya punya role model gitu kan. Terus kalau ngobrol tuh dia asertif, dia kalau ngomong tuh belak-belakan tapi belak-belakannya nyakitin, yang ini belak-belakannya nggak nyakitin tuh bisa beda ya. Nah itu awareness kita sebagai individu yang berteman. Karena gini mungkin misalnya aku sama kamu kita berteman bertiga nih, aku ke Fabiola bisa ngeh nih, oh iya ya, dia baik kok, dia ngomongnya enak segala macam, tapi kamu nggak ngeh gitu. Kenapa ya kok bisa? Nah ini balik lagi ke awareness-nya setiap individu. Jadi makanya kenapa ada orang bisa terjerat toxic relation, friendship atau tidak, bisa jadi mungkin mereka nggak aware mereka di dalamnya gitu. Karena berteman kita aja nggak tahu teman kita wangi apa enggak, ih wangi banget sih, masa sih enggak kok, dia kan gitu ya, hidung lo kenapa gitu ya, kok kamu bisa nyium dia wangi banget, ih kok bau banget ya, bau apa nggak nyium bau. Jadi kita yang berdekatan aja belum tentu bisa ngeh gitu ya, apalagi yang terus yang nggak pernah ketemu, yang jarang ketemu. Jadi mungkin ke situ kali ya. Jadi
Bekal pertamanya aware dulu, terus kita tahu bahwa ada yang similar, baik hal yang buruk maupun yang baik gitu ya. Kalau nggak bisa kita yang mungkin ada teman kita yang lain yang bisa mengingatkan. Nah, itu mungkin good friends. Bisa jadi. Karena saling mengingatkan itu kan kita bisa lihat ya apa. Nah, tapi kan mengingatkan itu kan juga butuh kedekatan, bener gak sih? Ya kan, karena kita sering main sama dia atau kita punya kesamaan. Kalau enggak ya gue nggak pengen ngingetin dia dong, kita temenan juga enggak kan gitu ya. Stranger ya mungkin. Gak deket juga gitu ya, ngapain kita ngingetin ya. Iya kan ada apa kepentingannya kan, jadi takutnya ada kecampur dan segala macam. Nggak semua orang bisa menerima itu. Oke, kalau misalnya dalam hubungan kan misalnya yang berjalan itu kan dua arah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam hubungan toksik, apakah itu tuh bakal terjadi dua orang ya, dua-duanya toksik atau bisa jadi salah satu jadi pelaku, salah satu jadi korbannya? Itu pertanyaan yang menarik. Dalam sebenarnya kan kita disebut relasi itu kan kadang dua-duanya berkontribusi ya. Kalau dalam konteks ini aku pakai definisi literatur aja ya. Jadi ada eh, ciri-ciri gitu ya. Ciri-ciri kalau kita di romantic relationship, friendship, family sama eh, apa namanya istilahnya di sini mixed status. Saya juga kurang pasti mixed status tuh berarti ya mungkin em, dalam konteksnya ini tapi legal ya. Jadi mungkin tinggal bersama, mereka punya anak, mengangkat anak, segala macam ya. Yang jelas mungkin di Indonesia kurang masuk atau perceraian bisa juga masuk ke arus itu. Cuma saya belum eksplor lebih jauh itu istilahnya. Nah, biasanya harus masuk kategori-kategori misalnya ada bullyingnya, terus nggak ada supportnya, terus nggak ada afeksi, ada yang lebih dominan, gitu ya. Terus secara emosi terlalu mengontrol. Kalau dari ciri-ciri itu, berarti kan ada yang timpang ya, ada yang lebih dari yang lainnya gitu. Nah, makanya kemungkinan biasanya keluar kata-kata abuse, violence, endingnya. Karena biasanya kalau saya melihatnya, biasanya ini bentuknya jadi kayak mungkin bukan step ya, spektrum juga bukan sulit gitu mencari kata-kata yang tepat. Tapi kalau awal kita berada dalam relasi yang toksik istilahnya, sangat mungkin mengarah kepada ciri-ciri yang lebih berat lagi yang abusive atau violence tadi. Walaupun ada tumpang tindih gitu. Jadi ini abusive sama violence biasanya jadi satu sama toxic gitu. Atau abusive dan violence itu biasanya mengandung toxic, ya itu udah pasti kalau dalam literaturnya. Maksudnya biasanya ciri-cirinya sama. Tapi kalau toxic relation apakah pasti abusive dan violence? Itu kayak tadi dulu ya literaturnya rujukannya gimana. Tapi kalau ngeliat dari ciri-ciri praktik sehari-hari ya memang biasanya ada yang lebih dominan dari yang lainnya gitu. Karena kalau misalnya dua-duanya sama-sama dominan gitu ya, kamu bayangkan deh satunya lack of merasa kan ciri-ciri toxic friendship itu kan nggak ada support system, nggak ada lack of support, ada sedikit tindakan-tindakan bullying di dalamnya gitu kan, terus tidak ada tanggung jawab di antara satu dengan yang lainnya gitu ya, terus apa namanya secara emosi tidak nyaman. Berarti kan ada yang jadi korbannya ya bahasanya gitu. Masalahnya orangnya enggak gitu. Jadi ini yang mungkin perlu diidentifikasi lebih lanjut kalau kita bahas tentang toxic relation. Orangnya merasa ada di situ atau enggak? Karena butuh waktu untuk orang menyadari bahwa dia terlibat dalam toxic relation. Salah satunya toxic friendship. Apalagi temenan. Udah biasa bareng sama dia, ya kan? Apalagi yang pacaran, apalagi yang pernikahan, apalagi yang family, yang engagementnya udah darah daging gitu kan. Jadi kebayang nggak sih betapa sulitnya kita untuk bisa membuat orang tersadar, apalagi mengeluarkan dia dari ya hubungan yang toksik. Nah sekarang kalau friendship konteksnya kan, untung kita nggak ada hubungan apa-apa yang intens gitu kan, jadi bisa datang dan pergi. Tapi apakah kita cukup punya kemampuan untuk menyadari bahwa aku kayaknya udah mulai nggak enak ya temenan sama dia gitu kan, gimana ngomongnya ya untuk menjauh, itu kan juga butuh keterampilan yang berbeda gitu. Jadi toxic relation dan kemampuan untuk bisa keluar dari toxic relation, salah satunya di friendship, itu jadi hal yang berbeda lagi gitu. Jadi kalau pertanyaannya teh ada yang lebih dari yang lainnya, iya kemungkinan besar selalu begitu sih. Berarti kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan di dalam hubungan tuh nggak boleh ada yang dominan, lebih dominan kayak gitu. Nah itu juga jadi salah simpulannya, karena di dalam
relasi itu kan saling sebenarnya. Dominan di sini konteksnya apa sih definisinya gitu. Misalnya dalam Islam, kalau dalam relasi pernikahan kan kepala keluarga jelas ya kepala, dia pasti akan mengepalai di bawahnya gitu, istri, anak dan segala macam. Atau dalam pertemanan, kita ada ketua kelas harus ada yang leading kan nggak mungkin orang hewan aja yang kata makhluk yang tidak berakal yang dibawa maksudnya di bawah spesies manusia yang katanya jauh lebih berakal gitu ya mereka juga punya kok akalnya di levelnya binatang gitu ya mereka tahu mana yang jadi apa namanya leadernya gitu kan jadi dia akan ngikutin bebek aja baru lahir dan ngintilin masa kita enggak jadi pasti ada yang lebih dominan gitu cuma konteksnya kan dominan di sini kan artinya menjadi leadernya kan kriterianya jadi berbeda lagi bukan lagi konteks toxic friendship tadi nah sekarang kalau toxic friendship ini gitu gimana dong kalau gitu nggak boleh dong kita ada yang lebih dominan sok aja makan di mana terserah deh terserah lapar aja sampai malam ya gitu sih jadi ini bukan tentang nggak boleh atau boleh ini tentang kontekstualnya gitu loh kita perlu ada yang bisa mengambil putusan nah kemampuan kita untuk mengarahkan itu kan ciri-ciri dominan ya. Terus ada yang mau diarahkan. Kebayang nggak kalau semuanya mau mengambil keputusan pertemanan sama apa itu gitu kan. Jadi kita nggak tahu juga bisa jadi kebayang nggak kita semuanya tuh orang-orang ya kalian bayangkan misalnya semua ketua partai atau ketua BEM lagi ngumpul semuanya adalah orang yang mengambil keputusan terus mereka musyawarah tidak pusing di dalam situ tapi pasti ada hal yang mereka kan pasti menempatkan diri ini makanya tadi saya bilang nih keterampilan yang berbeda lagi gitu keterampilan sosial kan self awareness itu juga dibutuhkan kan terus kemampuan mereka berkomunikasi gitu gimana caranya saya tahu ini salah tapi saya sendiri kan pendengar itu kan menempatkan yang kayak gitu-gitu jadi fleksibilitas dalam berelasi jadi emang dalam toxic relationship mungkin kalau pertanyaannya adalah teh jadi nggak boleh ya ada ya bisa juga kayaknya dalam praktiknya gitu. Mau nanya ini mah dari pengalaman Iya, sendiri mungkin boleh. ya. Di pertemanan tuh kan misalkan ada orang yang emang dia tuh beneran pasif banget gitu. Iya. Dia tuh kayak ya udahlah apa-apa ya udah aku mau ngikutin teman aku aja kayak gitu. Nah, jadinya tuh pada saat kita ingin menjadi ya udah ayo gitu loh membuat keputusannya. Nah, di situ tuh kita tuh salah nggak sih kayak ngikutin terus gitu si dianya tuh ngebiarin dia pasif terus tuh. Nah, kalau baik atau tidak dalam sudut pandang toxic friendship, berarti kita harus masukin balikin ke ciri-cirinya. Selama dia tidak merasa dukungan sosial tidak ada, merasa itu bukan bagian dari bullying, bukan kekerasan verbal misalnya gitu kan, atau merasa dimanipulasi, aku tuh lagi nggak pengen makan, udah kamu makan yang selama dia tidak merasa dan temannya juga tidak bermaksud untuk melakukan itu, ya maka sebenarnya mungkin memang relasi perlu ada yang begitu. Kayak nggak sih? Kalau semuanya submisif, semuanya dominan kayak tadi kan kayak mau makan di mana nggak tahu, suka tuh di mana nggak tahu. Aduh, Iraha tuh udah salah tadi kan gitu maksudnya. Jadi kalau boleh nggak teh kalau kayak gitu kita biarin aja atau tidak? Nah, ini yang namanya pertemanan yang baik atau enggak kalau tadi balik lagi pertanyaan. Kalau teman yang baik, ya kita build each other ya saling mendukungkan. Kalau kita tahu teman kita tuh, kok iya aja sih jangan kayak gitu dong. Kali-kali dong putusin. Misalnya kita mulu yang mutusin, kita encourage, saling mendorong, saling mengembangkan. Nah itu pasti good friendship kan sebenarnya gitu. Nah kalau yang toxic, ya justru kita memanfaatkan sisi submisifnya dia dengan udahlah ikut gue yuk. Udah dengerin aja ikut aja setuju kan nah, setuju aja jadi kebayang nggak selalu memanfaatkan situasi kondisi submisif yang mereka selalu dimanfaatkan nah jangan-jangan kita mulai menunjukkan ciri-ciri toxic dan menurut saya sih sangat ini tuh kayak sunatullah gitu jadi sebenarnya selalu akan ada manusia tuh kan selalu naik turun imannya ya ada kadang-kadang kita eling kita lagi soleha kadang-kadang kan kita lagi jadi solehot gitu ya kayak aduh nih berarti kita ada masa-masa begitu ya ketika bisikan setan itu mulai mendominasi gitu kan jadi ada masa-masanya menurut saya dalam pertemanan tuh naik turun gitu jadi kita mungkin mengingatkan kadang-kadang malu ingetin kadang-kadang kita yang diingetin nah pertemanan yang baik adalah itu selalu punya momentum untuk bertumbuhnya itu kan nah kalau toxic friendship nggak bisa bertumbuh dia ya dalam posisi diinjak terus posisinya dimanipulasi terus didominasi terus ada aja
kondisi-kondisi emotional rejection, perasaan-perasaan yang diabaikan dan ditolak gitu. Tapi aku tuh lagi pusing banget. Masa gitu aja pusing sih? Buruan dong ini kita. Jadi mengabaikan perasaan teman gitu kan. Atau hal-hal yang lain seperti yang tadi ya jadinya ciri-ciri itu seperti membuli gitu kan. Padahal mana enggak lah masuk ngebully dia. Ingat ketika ada kondisi yang mendominasi satu dengan lain secara sengaja dan itu terjadi cukup lama itu udah jadi ciri-ciri bullying gitu. Jadi kamu menganggap oh ya emang dia anaknya ikut-ikut aja sih. Jadi ya udah itu berarti kita memanfaatkan memanipulasi kelemahannya dia. Kan kelemahan itu bisa kita bukan ini ya, kita nggak bisa menghilangkan kelemahan orang, tapi jangan dong dipermainkan misalnya gitu. Atau kalaupun itu kelemahannya dia, kita tahu, tapi kita fokusnya pada kelebihannya dia. Nah, itu kan pertemanan yang sulit ya. Bisa nggak kita membangun relasi yang kayak gitu? Itu dia kenapa toxic friendship itu kayak ya sunatullah sih menurut saya. Kita pasti pernah pernah ada di situasi begitu. Sebentar atau lama, sedikit atau banyak, pasti pernah deh punya temen yang kayak gitu. Iya kan? Atau kita pernah melakukan itu dan menurut saya sih itu makanya jadi kalau dipikir ya kalau baca topik ini ya maksudnya baca literatur terus baca sih iya pasti pernah kok dulu kayaknya gue pernah deh mungkin kecil nggak ngeh kan misalnya ayo kita teman-teman main yuk main karet gitu kan masih kecil kan udah kamu usah kebayang gak sih jadi kita mengatur orang lain karena mereka lemah kita manfaatkan dia di situasi itu besoknya sih enggak bisa mungkin berarti kita terbiasa pernah ada di situ ya nah mau nggak keluar dari situasi itu nah itu yang susah kalau menurut saya challenging. Mau tanya lagi kalau misalkan kita tuh sempat deket gitu ya sama teman. Terus si teman kita tuh kayak ingin berkembang bersama gitu sama teman ini kok. Karena kita tahu dia baik gitu. Karena dia tuh baik gitu. Nah, terus tiba-tiba di suatu saat gitu dia tuh tiba-tiba kayak ngejauhin kita karena ngerasa beda pikiran gitu sama kita. Nah, kita tuh kayak mikir, ih kan aku teh ingin berkembang bersama gitu sama kamu, kenapa kamu tuh malah menjauh gitu, padahal aku tuh ingin yang terbaik gitu untuk kita gitu kan. Nah, terus pas kita lihat lagi si dianya tuh malah apa namanya tuh kayak apa ya berbuat buruk gitu loh sama yang lainnya tuh kayak perilakunya tuh kayak enggak sesuai yang baiknya gitu loh teh. Yang biasanya Yang dia. biasanya dia gitu. Jadi kayak bukan orang yang kita kenal. Iya, yang kita kenal kayak kenapa dia tuh tiba-tiba berperilaku kayak gitu, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita mengabaikan dia gitu, itu tuh kita termasuk toksik enggak? Yang biarin gitu ya. Kita tahu teman kita buruk, Iya. bukan buruk ya, menunjukkan hal-hal yang aduh nih kasihan banget nih kalau kita abaikan gitu kan. Ya, karena kita teman, berusaha untuk baik sama dia, tapi dianya nggak mau. Nah, oke. Ini guys, tolong dicatat baik. Jadi dalam berelasi itu ini aku mencoba untuk meresapi dalam konsep teori ya. Tapi kan teori itu dari kehidupan nyata ya, yang kemudian diramu dalam scientific. Berteman itu basicnya mungkin bukan pemaksaan. Karena kalau kita berteman, dalam Islam tuh kan kita harus berbuat baik ya. Ya berbuat baik aja. Tapi berbuat baik juga perlu satu hal yang kita pegang, kebijaksanaan. Bijak atau enggak. Nah sekarang ente paksa-paksa dia, emang dia mau. Nah itu kan, itu aduh gimana dia mau nggak? Nah hal yang paling penting yang kalau kita bahas sisa psikologi ya, harus ada willingness sebenarnya. Orangnya juga memang menunjukkan kemauan dan meminta bantuan. Kalau kita sebagai teman yang baik memaksakan lo tuh salah, lo nggak boleh kayak gitu. Mengingatkan boleh, tapi udah diingetin sekali, 2 kali dalam Islam kan juga ada ya sekali 2 kali yang ketiga kali udah enggak ya udah berarti mungkin orangnya belum waktunya untuk menyadari kekurangan mungkin saat ini dia mana tahu nanti waktu berikutnya kita jadi nggak boleh nah ini namanya kebijaksanaan kita harus apa ya humble rendah hati untuk bisa berelasi dengan orang nggak merasa bahwa kita better than others. Kan kalau berteman kan setara. Nah, kan tadi pertanyaanmu kan, apakah ada yang lebih dominan? Iya pasti harus ada, tapi di situasi tertentu. Nah, karena friendship, maka kita harus bertumbuh bersama. Bersama loh, bukan ente lebih gue. Kayaknya dia nggak boleh dikuat. Berarti kan kita merasa lebih baik dari dia dong. Nah, udah ada pikiran begitu aja. Nah, itu harus, ya Allah, aku kayaknya
wah ini berarti aku udah mulai sombong nih, sifat-sifat sombong gitu kan. Kita merasa tinggi hati kan, merasa lebih dari yang lainnya, memandang rendah orang. Nah, udah kayak gitu mah udah jangan, ya nggak usah lah kita ngomongin toxic friendship, itu tuh udah toxic mind aja. Ya berpikir batin kita udah terkotori oleh hal-hal yang tidak baik, ya kan kayak gitu. Ya mau berteman, mau pacaran, mau berkeluarga, kalau setiap kali ada selalu ada pikiran gitu, itu udah pasti jadi apa ya, cikal bakal relasi yang kurang baik gitu. Nah, kenapa kita maksain hidup orang lain? Emang hidup kita udah sebaik apa? Itu juga pegangan berikutnya. Jadi apa, sebagai mahasiswa psikologi, non psikologi juga, buat berkehidupan bersosial tuh kan yang paling utama kunciannya adalah kan hablum minanas hablum minallah nih, ya hablum minallahnya dulu yang dibangun kan, bukan hablum minanasnya dulu. Tapi ada orang yang melalui hablum minanas dia memiliki hablum minallah gitu, dia terinsight dan dia berkesadaran karena oh ternyata hidup tuh kayak gini ya, ya nggak tahu jalannya orang beda-beda, jangan merasa jalanku yang lebih benar, nggak bisa. Nah begitu ada pemaksaan begitu, jangan-jangan kita memasuki ciri-ciri toxic friendship. Makanya tadi saya bilang self awareness gitu lebih penting kayaknya ya, daripada kita mikirin aku toxic atau enggak ya. Daripada lu mikirin toxic atau enggak, lo aware enggak lo itu toxic atau enggak gitu kan. Iya, aware evaluasi kayaknya teman aku tuh toxic semua deh. Balik lagi, saya kan kemarin yang mengingatkan ini adalah cerminan. Kalau kita ada di lingkungan yang toxic, ya kitanya juga berarti masih punya sifat-sifat toxic gitu. Ya udah, berarti kan sekarang nih misal punya temen, tahu kan di lingkungan kita pasti ada yang toksik, nggak usah jauh-jauh kita juga masih toksik, nggak ada yang lebih baik dari siapa kok gitu. Kebetulan di konteks ini saya punya informasi yang lebih dari kalian ya, saya ngasih tahu. Tapi kan di waktu yang lain mungkin kalian yang lebih ngasih tahu gitu, nggak kayak gitu caranya. Oh iya bener juga ya kan gitu. Nanti ada waktunya juga ya kita kapan jadi dominan, kapan jadi enggak, Ya terus betul, aware kan, iya, kapan aku harus menunjukkan dominansi, kapan aku ya udah aku ikut aja. iya. Kalau gitu kalau misalnya ada orang yang dalam hubungan toxic friendship ini, kalau dari sisi psikologisnya dampak apa aja sih yang bakal kena gitu? Hmm, jangka panjang ya ini jelas biasanya ke self-nya dia ya, self understanding. Kenapa sih aku selalu diginiin? Jadi kan mengalami evaluasi yang buruk ya, berteman tuh ya tuh gini banget sih, kenapa ya aku selalu dapetin temen tuh yang manfaatin aku terus. Kan dia jadi punya self evaluation yang negatif ya, sehingga dia membangun self konsepnya dia juga negatif. Kebayang nggak kalau itu terjadi masa remaja? Aduh, jati diri yang terbentuk kayak apa gitu kan. Ya nggak usah masa remaja, kita di emerging adult ya, teman-teman mahasiswa gitu kan, kayak temenan aduh tuh aku kenapa ya setiap kali ngobrol sama dia tuh aku tuh pasti kayak nggak didengerin gitu, terus tuh tapi tetap berteman sama dia, itu kan kayak sebentar ada yang aneh ya kan. Jadi apa ya dampaknya, jangka panjangnya pasti ke arah situ, tapi jangka pendeknya yang kerasa tuh dia pasti gimana ya, membangun pola berpikir yang paling kelihatan pertama kali itu pola berpikir ya. Kalau berpikir yang kayak, oh ya udahlah, menganggap bahwa oh ya emang gitu, ya udah deh, mengabaikan tanda-tanda psikologis kita. Karena artinya ketika kita membiarkan orang memanipulasi kita, ini dalam konteks kita yang submisifnya ya, memanfaatkan situasi, kelemahan dan segala macam, berarti kan kamu tidak aware dengan kebutuhan, benar nggak? Kalaupun kamu sadar, kamu tidak berusaha untuk menyelami kenapa ya kok aku merasa gelisah setiap kali dia ngomong kayak gitu. Kenapa nggak kamu dengar suaramu bukan suara orang lain? Nah, ini kan yang susah ya, teman-teman. Ini menurut saya keterampilan yang sampai kita mati itu harus terus dibangun gitu. Jadi nggak melulu tentang friendship kita di level remaja atau di usia-usia tertentu, tapi emang seumur hidup. Jadi apa ya efeknya itu di pola berpikir, kamu mengabaikan tanda-tanda. Kalau di agama juga gitu kan sebenarnya, kayak tanda-tanda kita tuh banyak banget di langit dan di bumi gitu kan. Semuanya ada tanda-tanda yang kamu mengabaikan itu gitu ya. Kenapa sih setiap kali begini kok jadi begitu? Ah udahlah gitu ya, mungkin ya udahlah, ya udah diabaikan, akhirnya kita jadi tumpul perasaannya karena kita tidak biasa mengasah batin naluri kita gitu, insting-insting dasar yang kayak nggak bisa nih gue digini terus gitu, gue harus berontak, itu tuh tidak dibiasakan gitu. Nah ini mungkin yang perlu jadi catatan buat teman-teman yang berelasi dengan banyak teman.
berarti kalau gitu kita temennya dikit aja dong. Ya nggak gitu juga ya. Salah simpulannya juga. Kayak ada kan kadang suka ada yang kayak gitu ya. Atau kalau gitu kita temen tuh harus sepilih-pilih apa ya gitu. Ya berteman mah berteman aja. Karena kita belajar dari hal yang baik dan buruk kan. Ya kalau kamu punya teman toksik ya nggak apa-apa, temenin aja. Mana tahu kita belajar juga dari dia. Oh, ternyata kalau memanipulasi orang tuh kayak gitu. Rese banget. Ternyata. Kita jadi tahu, oh ya besok kita tahu bahwa ketika ada sifat itu muncul di diri kita, jangan begitu, jangan aku toksik kan gitu. Nggak berarti jadi, jangan ditemenin. Kita tahu bahwa kan teman sama yang jualan minyak wangi jadi wangi, teman perokok jadi bawa rokok. Ya emang tahu, tapi kan tahu jadi bawa rokok. Besok-besok ada yang nyoba rokok, berarti nenek rokok di teman-teman kita kan jadi tahu ya. Jangan dijauhi, cuman cukup kita batasi. Ngerti gak sih? Menjauhi sama membatasi itu kan beda ya. Kayak eh apa namanya? Ya kita sebelahan, tapi aku pakai tirai gitu. Terus kalau misalnya kita lagi butuh ya dibuka tirai tapi secukupnya enggak. Kalau menjauhi kan kita kayak, "Lu di sana aja lah, gue di sini ya." Itu apakah kita tidak sama juga menunjukkan ciri-ciri toksik kan jadi kayak, nah itu dia. Mungkin dampaknya olah pikir sih paling utama. Itu olah rasa. Nanti akhirnya membentuk self-nya, understanding dia dan segala macam. Dan itu sampai ke dewasa. Bayang gak kamu di umur 50 tuh galau. Tapi aku gak punya teman dekat. Ya, kita evaluasinya kan jauh ya ke belakang. Berarti mengganggu tugas perkembangan ya? Ya iya dong. Tentu pasti. Kalau kita ngomong pakai perkembangan udah pasti. Jadi berrelasi sosial tuh tidak sederhana yang ada di teori ya. Kan butuh kemampuan menyerap informasi, diolah, kamu ngerasanya apa, yang kamu pikirin apa. Makanya kan selalu ada reasoning dalam setiap berrelasi kan. Setiap kali kamu dimarahin orang tua kamu rasanya gimana? Kesel, iya. Terus abis itu kamu olah perasaan kesel kamu dengan apa? Ya aku nggak mau ngomong sama aku. Itu kan respon ya. Kenapa kamu harus nggak ngomong gitu? Kenapa kamu nggak sampaikan aja perasaan kamu? Paling nggak didengerin. Wah nggak, itu kan merusak pikiran. Nah, bayang nggak itu terjadi menahun gitu kan terus-terusan ya udah pasti jelek. Tugas perkembangan terganggu pasti ya kan. Sekarang berteman, kamu punya teman 4 tahun kuliah nih dari awal sampai akhir geng kamu itu mulu ya kata nggak punya geng itu. Tapi kalau kamu tahu bahwa ada sesuatu yang tidak baik, kita perlu menegur. Kalau komunikasi baik pasti bisa menegur. Kalau not maksudnya kalau komunikasinya buruk, kita bisa tahu bahwa berarti ini relasi yang seperti apa ya pertemanan kita kok gak bisa ngobrol sama teman kan gitu. Gampang kok sebenarnya. Cuma mau apa enggak kan ngecek dan ngerasain gitu. Kalau gitu teh, kenapa nih orang yang ada di toxic friendship itu tuh bertahan gitu di hubungan? Nah, cakep tuh. Kenapa kita masih bertahan sama ya teman-teman nih kayak kenapa ya negara kita lagi kayak gini kita masih bertahan di Indonesia? Iya. Oke ya, itu. Ini pertanyaan yang kayak kita mencoba cari equality kayak kenapa masih bertahan ya? Pas, nah itu dia. Ada pilihannya karena keputusasaan. Banyak macam ya motif. Banyak motif ya, baik dan buruk gitu ya. Atau mungkin bisa, kalau saya ngeliatnya gini, bisa jadi dia nggak ya itu satu yang kayak tadi awareness-nya dia belum aware, dia belum paham, dia belum mengenal dirinya. Itu momennya dia. Gitu ya. Kita udah ingetin tapi dia nggak inget-inget ya udah itu momennya dia. Dia butuh waktu mungkin. Atau memang tidak ada pilihan. Artinya tidak ada pilihan itu dalam artian ya kalau aku tidak dengan dia dan lain sebagainya itu kan kondisi ya situasi. Atau memang lahan belajar aja. Ada orang yang mungkin lebih levelnya lebih. Tapi dari semua hal itu, kalau saya selalu memaknainya secara spiritual adalah kenapa kita selalu ketemu dengan teman yang gitu-gitu terus. Walaupun aku udah gak temenan sama orang ini, tapi ketemu lagi model yang mirip. Itu jalan takdir bisa jadi. Kayaknya ada sesuatu yang Allah kirimkan buat saya untuk saya belajar. Saya belum tuntas PR-nya yang kemarin, saya tunda ngerjainnya di prokrastinasi itu kan bahasa kita kan. Ya kan? Ada nih prokas dalam berteman ternyata ada loh ya. Semuanya modelnya sama kan. Terus lo mau gimana? Ya ketemu lagi kata Allah ya belum selesai. Nih kasih lagi. Ntar aja ngerjain PR ya ketemu lagi. Iya gitu loh. Jadi makin kamu hindari ya bisa jadi gak tuntas-tuntas kan. Nah, janganlah galau nanti umur 30, 40, 50 lah. Lu waktu pas umur 11, 15 dikasih PR itu kagak dikerjain ya kan. Jadi kayak nyesel, gloomy. Akhirnya di masa tuanya jadi penuh dengan tidak puasan hidup. Ya kan akhirnya gak memenuhi tugas perkembangan kalau tadi pertanyaan. Kan. Jadi kenapa ya Teko ada orang yang masih terus-terus menerus. Nah kalau secara agama, secara spiritual kita bisa lihatnya dari situ. Tapi kalau dari secara tugas perkembangan atau dari perspektif perkembangan psikologisnya dia,
Bisa jadi ada hal-hal yang belum dia pernah gitu. Sebab akibatnya belum berjalan. Reasoningnya dia belum tahu. Kalau di beberapa, kenapa ya ada orang-orang yang terjebak terus dengan toxic relation gitu ya. Dating violence, artinya KDRT, dia berputar di situ. Karena ada ciri-ciri sifatnya dia yang memang khas banget orang-orang yang submissive tadi misalnya. Yang memang cenderung akan lebih mudah rentan. Nah, rentan ini bisa kita siasati atau kita kelola nggak sih? Bisa. Tergantung tapi yang mana. Kalau genetik bisa nggak diubah seketika? Tinggal kan. Itu pola berpikir, sikap-sikap kita itu bisa. Jadi sebenarnya selama dia menyadari dan punya kemauan itu kunciannya dan bijak untuk melihatnya, menurutku kita bisa kok pelan-pelan keluar dari bukan toxic relationnya ya, tapi keluar dari toxic mindnya kita. Jangan dulu minta keluar dari toxic relation kan tadi kita bahas ya. Kita akan terus bertemu dengan orang-orang yang toxic kok gitu ya. Karena sunatullah ya hidup kita. Kita akan hidup kalau kamu nggak pengen ketemu yang toxic tinggal sendiri di gunung, bener nggak? Iya dong. Apa yang bersosial tuh pasti ketemu yang model gitu. Jadi ini mah tentang ya pelan-pelan menapaki jalanan. Tapi nggak semua orang waktunya timingnya sama. Mungkin sekarang kamu sadar, kamu belum. Ataupun sebaliknya. Gitu. Kalau misalkan dari sudut pandang Islamnya gitu teh, ada nggak sih cara supaya kita teh tahu kalau kita teh toxic enggak sih? Awareness-nya caranya. Sudut pandang agama gimana ya? Sobat karena saya bukan ahli agama bingung juga. Tapi saya maknanya gini. Kalau di dalam Al-Quran kita selalu diingatkan tentang bagaimana membaca tanda-tanda kehidupan gitu ya. Tapi kenapa sampai di surat yang di akhir-akhir tuh selalu diingatkan bahwa Allah tuh udah pasti ada kalimat yang berulang gitu ya. Maksudnya sudah peringatan itu sudah diberikan dari sejak Nabi yang awal gitu kan sudah sejak dahulu sudah ada peringatkan tapi engkau tidak mendengar gitu ya. Kebayang nggak itu terus berulang hampir ke surat-surat yang di akhir. Berarti kan artinya dari awal ayat keluar sampai udah amin itu tuh kayak masih mana itu udah diingetin juga masih aja lupa. Jadi itu ya memang menurutku itu sunatullah ya. Jadi memang manusia itu kan tempatnya salah dan lupa ya. Udah sifatnya kita ya, udah masalah dilupain lagi salah. Bener nggak? Ya, iya. Kan sudah diingetin lagi. Dulu kamu pernah punya salah ini loh, iya diinget nih. Terus lupa lagi gitu kan. Nah makanya penting berteman dengan orang-orang soleh. Tombo arti kan obat hati. Itu kan salah satu caranya kan. Makanya milih temen. Nah terus gimana teh caranya dong biar kita bisa membaca tanda. Ya itu tadi aja. Kan friendship itu kan yang paling banyak ya. Daripada romantic relationship atau family. Karena kan kita cuma punya pilihan itu ya keluarganya. Karena lo gak bisa milih pindah keluarga ya. Gitu kan. Kalau temen kan masih bisa milih. Nah begitu pertemanan kita dinamis sekali. Kamu harusnya bersyukur. Artinya ada yang baik dan yang buruk. Tapi kalau temenanmu yang lurus-lurus aja. Yakin itu temenanmu lurus. Iya kok gak ada teman aku yang merokok, gak ada yang seks bebas, gak ada yang pacaran-pacaran. Coba dicek dulu. Apakah itu berarti 100% itu baik? Aku punya kok teman gitu. Teman itu kan ada syarat dan ketentuan yang kita bisa katakan mereka berteman. Kenalan, temenan, bestie, ya nggak? Ya kan? Itu juga perlu kita jadikan tanda-tanda. Jadi kalau kamu punya relasi dengan banyak orang dan bisa membina hubungan baik dengan berbagai macam kalangan, menurutku itu jauh lebih baik. Makanya pas lagi momen-momen umur-umur yang produktif, harusnya kita punya banyak temen kan. Karena itu membaca tanda-tanda. Sebenarnya aku tuh punya ciri-ciri itu nggak kan kalau berteman kan selalu refleksi ya. Kenapa aku ketemu kenapa parah pisan nih orang itu? Ya berarti kita juga parah pisan, benar nggak sih? Tapi dengan orang lain sama dia bisa jadi terus begitu membaca tanda-tanda setiap kali kita ih kok. Nah itu kok itu bukan tentang orang lain sebenarnya, tentang kita. Nah, makanya kalau setiap di agama kan diajarin setiap kali kita punya kondisi-kondisi tertentu kan selalu istighfar. Allah astagfirullahaladzim. Oh iya, benar itu salah aku ya. Iya benar juga ya. Bisa jadi aku yang kayak gitu ya. Oh iya, nah itu kan dialog-dialog dengan diri ya, yang Allah dengar gitu kan. Nah jadi, nanti mungkin ada momen kayak, nah sadar juga ente, kita bergeser pada relasi yang berbeda gitu kan. Tapi kenapa makin berat ya pertemanannya kok makin gini ya? Mungkin kita punya kapasitas untuk menyelesaikan itu kan. Ternyata dari sisi positifnya gitu loh. Menurutku sih pesan moralnya adalah kalau punya teman atau friendship yang mungkin dinamis banget, menyebalkan dan menyenangkan di satu waktu, ya justru harusnya bersyukur sih.
Belajar, karena kita bisa belajar kalau kita sadar. Catatan nih, sadar dan bijak gitu ya. Tapi kalau enggak, ya pasti kita ngeluh melulu kerjaannya. Nah, temenan yang ngeluh melulu, kita cuma bisa, mungkin dia belum sadar. Kita nggak boleh komentarin kan. Atau ya boleh sekali-kali ngeluh mulu lo gitu. Kali-kali lah disyukuri aja kenapa? Ngengos, pergi aja gitu kan. Cuma maksudnya ya mungkin cuma buat mengingatkan aja. Lo gak tau sih rasanya jadi gue. Oke ya, gue emang gak tahu. Yaudah, nah jangan kita sambut dengan sambit. Kita sambat dan sambut. Jangan jadi maksudnya kita mencoba untuk merefleksikan bahwa ya mungkin the timing yang berbeda gitu. Jadi kita lebih bijak aja sih. Oke, banyak banget ya Tevi yang udah diobrolin Alhamdulillah. dari awal sampai akhir udah banyak banget sebelum berakhir itu ya. Ada gak sih pesan buat orang-orang yang berada di hubungan yang toxic friendship, atau ada gak sih gimana caranya ayo dong sadar gitu atau katanya gitu? Gimana ya? Kalau saya tuh gimana ya bilang? Buat yang sedang berteman aja lah ya. Yep. Mungkin ini bukan tentang mereka yang ada dalam toxic relationship atau tidak gitu ya. Karena ini friendship konteksnya, bertemanlah yang baik gitu. Kita tahu baik dan buruk dengan norma yang berjalan gitu ya. Dan mencoba untuk menyampaikan juga dengan baik. Kayaknya kunciannya kalau dalam berteman itu nih. Jadi berteman yang baik dan menyampaikannya dengan baik gitu. Supaya kita punya awareness yang lebih berkembang. Nanti lama-lama kita punya kebijaksanaan yang juga berkembang. Harapannya hidup kita jadi lebih baik kan dari waktu gitu. Walaupun ternyata sekarang belum, ya mungkin nanti mudah-mudahan ada kesempatan hidup dan umur gitu kan. Jadi kalau buat teman-teman yang temennya kayak dia tuh ada di toxic friendship, dia masih mengenal aja sama orang-orang yang kayak gitu misalnya, wah pokoknya pergaulannya nggak benar dan segala macam, ya kita nggak boleh cak-cak. Bisa jadi dia sedang belajar dari situ kan. Tapi kalau dia sebenarnya aing mah udah pusing sih temenan sama dia gitu, tapi gimana tuh ya, nah oke, kita bisa sambut keluhannya dia dengan baik gitu kan, nggak boleh menghakimi. Nah itu tuh hal yang penting deh, karena berteman tuh setara kan, bukan kita lebih. Nanti lain lagi mudah kalau misalnya kita ada di toxic, kalau misalnya bukan mudah, kalau misalnya teman-temannya ada di toxic romantic relationship gitu ya, atau di family relationship, mudah-mudahan jadi bisa memahami kenapa aku bisa ada di sini. Mudah-mudahan sih jadi bisa. Oke, karena tadi kita udah ngobrol banyak dari mulai toxic friendship itu apa, proses terjadinya gimana, self awareness-nya yang harus ditingkatin, gimana dampak psikologisnya apa, dan tadi udah sampai kata-kata terakhir dari Teh Andita dapat ngingetin kita kalau misalnya temenan tuh setara. Jadi harus saling ngingetin, harus saling mengerti satu sama lain. Jangan ngomongin kenapa ya gue gak punya pacar, ya kamu aja sama teman aja belum saling memahami ya gitu. Iya. Pacar ya. Waduh. Gak usah dalam gitu. Jadi kayak ini kan masa momennya beda-beda gitu. Jadi ya udah. Itu kalau misalnya yang hanya terus belum punya pacar, itu jawabannya dari tadi gitu tuh. Jadi gak usah merasa kayak insecure gitu ya. Namanya aku udah di dunia pertemanan atau relasi yang kayak gini ya, itu justru ladang kita buat belajar. Dan please kalau udah mulai ngerasa gelisah dan lain sebagainya, cari bantuan. Kalaupun tidak profesional, teman yang kita percaya itu bisa bantu untuk merefleksikan isi kepala kita gitu. Kayak itu butuh banget ya. Mereka-mereka yang punya teman, beruntung punya teman ya. Kalau yang nggak punya teman kan kita, itu juga yang harus jadi ladang kita buat beramal lah. Kayak berbuat baik dengan banyak orang, nggak boleh pilih-pilih kan. Pilih boleh tapi jangan mengeksklud gitu loh, exclusion orang pasti gitu. Tetap harus temenan juga sama siapa Iya, dari kalangan. ya betul. Terima kasih banyak Teh Andita atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat. Dan warga kami juga pasti ngambil dari sisi baiknya di sini, dan pasti dijalanin juga gitu apa yang tadi Teh Andita minta. Oke. Terima kasih banyak Teh Andita. Sama-sama. Terima kasih juga. Dadah. Yang Sofia, tadi kita udah bahas banyak banget nih sama Teh Anita tentang toxic friendship itu, dan ternyata toxic friendship juga
bakal numbuhin luka psikologisnya. Jadi bukan hanya dari toxic relationship, dari cinta-cintaan aja nih yang numbuhin luka, tapi dari Ternyata dari friendship friendship juga. juga. Terus tadi juga kayak Dika mention bahwa kalau kita temenan tuh jangan pilih-pilih, boleh pilih-pilih tapi tidak mengeksklusifkan. Betul. Dan di agama pun dijelaskan juga bahwa kalau misalnya pertemanan tuh ada tata caranya seperti Iya. apa. Nah, semoga dari pembahasan kita tadi tuh sangat bermanfaat buat warga Kemah dan bisa diambil baik-baiknya, dibuang buruk-buruknya, dan pastinya karena ini kolaborasi juga sama agama juga, kerohanian, pasti mungkin bakal numbuhin iman juga gak sih? Iya, amin ya teman-teman. Amin. Nah, Dalam Islam juga diajarkan nih untuk mencintai diri kita sendiri dan menjaga diri kita. Nah, salah satu bentuknya yaitu dengan cara memilih teman yang baik. Nah, semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam memilih teman yang saling menguatkan dalam kebaikan dan bukan menjerumuskan kita ke dalam keburukan. betul banget. Semoga kita juga bisa merefleksikan diri ya dari apa yang tadi Iya. bisa dibicarakan. Kita bisa melihat diri sendiri itu apakah kita sebagai pelaku atau kita malah jadi sebagai korban Sebagai gitu korban. ya. Nah, kalau gitu kita sudah mengupas banyak banget nih dari sisi psikologis maupun agama. Oleh karena itu, terima kasih buat teman-teman dan anak yang sudah menonton sampai saat ini. Jangan lupa juga buat selalu cek sosial media BEM F Psikologi. Bisa langsung lihat aja ke Instagram. Di situ ada link yang bisa dilihat. Nah, di situ scroll terus ke bawah bakal ada semua seluruh media sosial dari BEM Psikologi dan bisa diklik banyak konten-konten menarik lainnya. Salah satunya ada konten dari kerohanian juga nih. Iya, betul banget. Di kerohanian ini ada konten eksis, yang dimana teman-teman juga bisa ngeliat konten-konten eksis lainnya di Instagram BMF Psikologi. Betul banget. Kalau gitu, sampai jumpa di next episode Pokari. Dadah! Dadah!